Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi lur sama Trembelane Vlog. Gimana kabarnya? Semoga sukses selalu, sehat selalu, dan pokoknya yang baik-baik lur. Amin ya rabbal alamin. Oke lur, di episode kali ini lur di Trembelane Vlog mau review motor lagi lur. Nah, dapatnya motor lagi, belum mobil lur. Nah, sudah pada nggak asing lur ini karena udah motor tahun lama ya. Ya, ini R25 yang old edition atau yang lama ya, yang livery GP ya. Jadi livery GP ini yang dulu, nah itu termasuk special edition ya, selain versi GP sama Movie Star itu loh. Nah, gimana reviewnya, apa saja kira-kira worth it enggak untuk tahun sekarang untuk beli R25 ini, tonton terus di Trembelane Vlog kali ini loh. Sejarah generasi Yamaha R25 di Indonesia. Yamaha Motor Indonesia memang terkenal sebagai produsen yang menghadirkan motor dengan image kencang dengan desain sporty yang ganteng. Salah satunya adalah sejarah generasi Yamaha R25 yang hampir 9 tahun berkiprah di Indonesia dengan menghasilkan 2 generasi. Yamaha YZF R25 pertama kali diluncurkan pada tahun 2014 di Indonesia sebagai motor sport firing yang mengusung mesin 2 silinder. Selain itu, Indonesia sekaligus terpilih menjadi tempat launching R25 pertama di dunia. Sebagai penghargaan juga penjualan Yamaha yang cukup moncer. Kehadirannya cukup menggebrak pasar sport 250cc yang saat itu dikuasai Kawasaki Ninja 250, dan segmen ini juga ada pada Honda CBR 250R. Untuk CBR 250 sendiri masih berstatus CBU dan mesin hanya 1 silinder yang akhirnya jadi bahan olok-olokan para fans boy Yamaha. R25 generasi pertama yakni tahun 2014-2018. Pada tahun 2014 Yamaha sukses meluncurkan R15 motor sport firing 150cc yang berhasil mengalahkan kompetitornya. Kemudian disusul launching Yamaha R25 250cc dual silinder. Desainnya cukup fresh dan racing habis khas Yamaha, ditambah desain fascia ala Predator yang menambah kesan gahar. Di antaranya headlamp terdapat air duct, fairing dan bodi bergaris tajam, joknya model split, velg racing, dan rem double disc. Speedometernya perpaduan analog dan digital. Secara overall desainnya racing habis, nggak kalah sama Ninja 250, bahkan jauh lebih ganteng dibandingkan CBR 250R yang tampil kalem. Saat itu penjualannya cukup lumayan karena segmen sport memang sedang naik daun dan menjadi pride tersendiri bagi pemiliknya. Yamaha R25 generasi pertama ini dibekali mesin 2 silinder berkapasitas 250cc DOHC 8 valve sistem injeksi berpendingin cairan dengan power maksimal 26,5 kW di 12.000 rpm serta torsi maksimal 23,6 Nm di 10.000 rpm, disalurkan melalui transmisi manual 6 percepatan. Yamaha YZF R25 generasi pertama beredar mulai 2014 sampai 2018 atau sekitar 4 tahun saja. Kelebihan Yamaha R25: tenaga mesin. Yamaha R25 memiliki tenaga mesin yang sangat tinggi di kelasnya pada waktu itu dengan output tenaga 36 HP. High seating position. Motor dengan posisi pengemudi yang tinggi memberikan kenyamanan berkendara yang umumnya lebih dibandingkan dengan motor lain. Asymmetrical twin arm. Seperti Yamaha R15, semua keluarga Yamaha R series sudah dibekali dengan arm belakang dengan bahan aluminium yang tebal. Namun pada Yamaha R25 sengaja dibuat asimetris. Bentuk kanan dan kiri arm motor ini tampak berbeda untuk memberikan keseimbangan bobot motor. Twin tube rear suspension. Suspensi belakang motor ini menggunakan twin tube rear suspensi yang didesain oleh KYB untuk memberikan performa maksimal dan kenyamanan yang optimal. LED tail lights. Semua keluarga Yamaha R series telah dilengkapi dengan lampu belakang LED, mulai dari Yamaha R15 hingga Yamaha R1. Di Yamaha R25 ini juga sama, telah dibekali LED di tail lights-nya. Pelek aluminium. Untuk memberikan bobot yang ringan, Yamaha R25 diberikan pelek aluminium pada bagian depan dan belakang. Rear split seat. Motor ini menggunakan konfigurasi split seat untuk boncengan di belakang untuk memberikan kesan sporty. Uniknya lagi, Yamaha memberikan bahan anti-slip agar boncengan dan rider tidak merosot ketika perjalanan jauh dikarenakan material joknya yang licin. Kekurangan Yamaha R25.
Efisiensi bahan bakar lebih unggul rivalnya Honda CBR 250R. Kunci kontak minim pengaman. Kurang nyaman bagi Anda yang dibonceng dengan motor ini. Tampilan belakang lebih bagus kompetitornya, yaitu Kawasaki Ninja 250. Sering rewel pada bagian kelistrikan. Tombol klakson agak ngebingungin dan letaknya jauh dari jangkauan jempol tangan kiri. Nah, itu tadi lor untuk sedikit spesifikasi singkat sama historinya R25 ya lur ya. Nah, sekarang kan kita bahas lur untuk R25 ini mulai dari mana ya? Bentuknya ini lur, ciamik sekali R25 itu. Kita mulai dari depan dulu ya lur ya. Oke, kita dari depan. Untuk R25 seperti ini dari depan. Sungguh sporty, nan ciamik. Pokoknya anak muda banget ya. Kalau Ninja itu dia elegan, kalau R25 itu lebih ke sporty ya. Nah, kalau CBR itu ke sporty modern. Nah, kayak gitu. Jadi ketiga itu punya ciri khas sendiri-sendiri. Kalau yang R25 seperti ini loh. Nah, untuk lampunya. Nah, untuk lampu depan, untuk R25 ini mengusung masih halogen ya, belum LED ya. Kebetulan ini udah dimodif, yang orinya di sebelah sini ini masih halogen, yang ini, yang sebelah kiri ya. Nah, kalau yang kanan ini udah dikasih proji lor. Nah, untuk nyala seperti ini, udah dimodif ya. Nah, seperti ini lor. Untuk sebelah kanan ya, ini sebelah kanan udah dikasih proji seperti ini. Dengan cahaya tengah itu putih, luarnya merah, tengah biru kayak gini. Terus dikasih alis warna merah karena motornya warna biru, kalau dikasih lampu biru kok kurang menyala gitu ya, kurang berwarna gitu. Nah, untuk sebelah kiri karena ini projinya di sebelah kanan itu kalau nyala semua kan nanti berat ya kalau dua-duanya dikasih proji. Ini yang untuk sebelah kiri nggak usah dikasih proji lor, jadi pakai lampu biasa untuk penerangan. Jadi nanti posisi nyala projinya jarang nyala kayak gitu. Jadi yang nyala di kegelapan malam itu cuma lampu yang masih halogen itu aja lor. Soalnya kasihan kiproknya lor, R25 itu kiproknya aneh, nanti kita bahas lor. Oke, bagian depan seperti ini ya. Untuk lampu utama ada di sebelah ini ya. Sebenarnya settingan awal dari lampu utama itu sebelah kanan aja lor. Jadi kalau lampu jauh nanti sebelah kiri yang nyala, kalau yang lampu dekat cuma yang kanan tok yang nyala. Nah, kalau yang lampu jauh dua-duanya nyala lor, jadi sini nyala. Nah, itu kalau yang standar ya, karena ini udah dimodif ya seperti itu. Terus untuk lampu kotanya ada di sebelah atas ini lor. Nah, kecil kayak gini. Ini untuk lampu kotanya seperti ini aja. Ini udah diganti lampu LED juga, hasilnya halogen. Jadi masih semuanya itu masih full halogen, termasuk sennya juga. Nah, kalau ini udah diganti LED dan berwarna ya, lebih ciamik lagi, udah dimodif. Nah, untuk sennya sebelah samping kanan dan kiri itu standarnya nggak seperti ini ya lur ya. Ini udah diganti juga untuk sennya. Nah, untuk sennya seperti ini. Ini udah diganti LED. Nah, udah diganti LED model tempel kayak gini. Aslinya nggak seperti ini. Aslinya ada tonjolannya plastik ya, kurang bagus lah lur itu intinya. Ganti biasanya rata-rata langsung pada diganti yang sen tempel gitu lur. Untuk bagian stang dari R25 ini cukup simpel ya lur ya, cuma seperti ini. Jadi di sebelah kanan ini ada engine cut off, terus ada starter motor. Nah, ini ada tambahan untuk lampu projinya tadi lur, untuk nyalain lampu projinya tadi. Untuk bawaannya ini enggak ada ya lur ya, jadi ini tambahan aja. Terus untuk sebelah kiri, nah ini ada pas dim, tombol pas dim, terus lampu dekat jauh, terus ada lampu sen kanan kiri, sama lampu klakson atau bel kayak gitu. Terus untuk tampilan speedometer, nah untuk speedometernya di R25 ini dibandingkan kompetitornya lebih informatif ya, lebih banyak menunya. Nah, di R25 yang bagus juga ada gear shiftingnya. Jadi ini kita bisa set RPM berapa nanti gear shiftingnya itu nyala, dan menu-menu di gear shiftingnya itu banyak pilihan lor. Ada kedipnya seperti apa, terus nanti RPM-nya berapa, kayak gitu bisa disetting semua. Nanti tak videoin cara nyetingnya lor. Nah, di atas ini ada gear shifting, terus di bagian sini ada lampu sein, terus di bagian ini ada lampu jauh.
Nah, indikator lampu jauh, terus di sini ada indikator netral. Nah, terus bagian ini ada digital ya. Jadi masih analog dan digital. Model speedometernya. Belum full digital untuk yang R25 OLD ini, Lur. Untuk bagian atas ini ada indikator BBM bensin ya. Terus ini ada jam. Terus sebelah sini ada indikator suhu, Lur. Terus di sini ada indikator gear. Nah, sini ada gear, indikator gear itu, Lur. Tuh, dicetak angel. Ya intinya ini indikator gear, Lur. Nah, terus ini ada menu di sini ada banyak ya, Lur ya. Informatif. Oh, di sini dulu ini kilometer ya. Nah, di sini kita pencetnya mengganti-gantinya pakai ini, Lur. Select ini, Lur. Nah, tombol select ini. Ini diklik, itu ada trip. Terus ada odometer, kilometernya udah 28.120 ya. Ini tahun 2015, tapi odonya masih 28, termasuk kilometernya rendah, Lur. Dapat kilometer yang rendah. Ada trip 1, trip 2. Terus ini ada average ya, belum average. Ini untuk ada konsumsi BBM real time. Nah, di sini ada konsumsi BBM real time. Jadi nanti kalau kita pakai jalan, dia akan perhitungan kalkulasi BBM-nya berapa kilometer per liter. Terus di sini ada rata-rata atau average BBM. Nah, ini rata-rata pemakaian saya itu di 22,9 per liter kayak gitu loh. Jadi untuk odonya atau speedometernya itu lengkap ya, Lur ya, dan futuristik. Terus di sini ada RPM ya, biasa masih analog RPM-nya. Terus di sini ada tombol select sama reset aja, Lur, buat reset. Oke, masuk di bagian samping, Lur. Setelah tadi depan speedo, sekarang bagian samping ya. Untuk bagian samping R25 seperti ini ya, Lur ya. Nah, itu terlihat ciamik, sporty dan modern juga sih, Lur, termasuknya luncip-luncipnya tuh atau runcing-runcing desainnya itu yang futuristik mantap juga, Lur. Tapi masih lebih futuristik yang CBR 250 RR mungkin ya. Nah, ini intinya ya seperti itu desainnya. Nah, ini bagian depannya sini, Lur. Ini udah dikasih tambahan wing light ya, Lur ya. Nah, wing lightnya ini tambahan harganya cukup murah, bisa dicari di oil shop ya, Lur ya. Modelnya seperti ini, model seperti Ducati ya mungkin ya. Nah, kayak gitu. Terus garis tajamnya ini, Lur, waduh, ciamik sekali, Lur. Nah, apalagi dengan livery GP khasnya Yamaha yang warna biru putih ya, mantap sekali, mantap sekali. Nah, dari segi desain sampingnya itu nggak ada cacat menurut saya ya. Ya, untuk desain kan pro kontra ya. Jadi kalau menurut saya ya ciamik banget, Lur, sporty habis. Kita turun ke bagian pengereman. Di sini udah pakai cakram tentunya ya, Lur ya. Cakram besar sekitar 300 mili. Terus dia udah floating juga, Lur. Kalau yang ninjanya FI itu, ninja kemarin yang ninja FI yang saya review itu kan dia belum mengadopsi piringan yang floating, Lur. Kali ini udah cakramnya udah, piringannya udah floating. Terus di kalipernya juga udah dual piston, jadi mantap. Untuk pengereman sudah nggak ada cacat ya, udah nggak ada kendala lagi, Lur. Untuk pengereman pakem mantap, Lur. Terus untuk ban, untuk bawaannya itu 110/70, Lur. Nah, ini udah ganti ya, Lur ya, lebih besar sedikit. Kalau bawaannya kemarin saya dapat lebih besar, tapi udah tak ganti yang standar, Lur, karena budgetnya baru tipis, Lur. Jadi ini kemarin udah habis 120/70 dapatnya. Nah, ini saya ganti 110/70 juga. Nah, itu, Lur. Jadi lebih ke standar, Lur, ini untuk ban depannya. Terus untuk mesin R25 dibekali mesin dengan cc 250 ya, Lur. Lebih tepatnya 249 kalau nggak salah, sekitar itu, Lur. Nah, dia DOHC, jadi pakai 8 katup ya seperti Ninja. Untuk konfigurasinya, kalau untuk torsi dan juga powernya lebih menang R25, Lur. Ini saya tulis di bawah ini untuk spesifikasinya. Nah, dibanding Ninjanya lebih kenceng ini ya, Lur ya, lebih kenceng R25-nya. Terus untuk spare partnya juga lebih murah R25 itu ya. Jadi untuk pelihara R25 nggak usah khawatir tentang spare part ya, Lur ya. Beda dengan produk Kawasaki yang spare partnya mahal. Untuk pendingin mesin dia pakai radiator ya, sama dengan Ninja yang saya review kemarin. Jadi pakai radiator, terus di sana udah ada kipas otomatis. Jadi kalau panas dia akan otomatis muter ya kipasnya, jadi untuk membuang panasnya itu. Nah, untuk bagian knalpot ini udah diganti ya, Daytona
tapi Daytona Purbalingganan lur. Jadi nggak originali. Nah, suaranya juga lumayan mantap. Saya videokan suaranya tapi nggak di sini ya lur ya. Di rumah ini nggak enak sama tetangga sini kan pada sepuh lur. Jadi nanti di rumah tak geber-geber di rumah aja. Nah ini kita coba start lur. Kemarin nggak saya start karena nggak enak ya sama rumah-rumah tetangga sebelahnya itu. Ini full sistem Daytona tapi ya Purbalingganan lur, yang murah meriah. Tapi udah bacot lur suaranya kayak gini. Super sekali bacotnya lur. Aduh. Kalau di perumahan repot ini lur. Keras sekali suaranya. Nah untuk armnya ini kebetulan udah saya cover ya, udah ada aslinya seperti ini. Nah itu aslinya, jadi cuma simple aja, tapi lebih lumayan lah, nggak cuma batang kotak kayak yang di Kawasaki Ninja 250 Fi ya, lebih terlihat gagah untuk armnya R25 ini. Nah ini udah saya belikan covernya jadi lebih ciamik kayak gini ya lah, lebih kayak arm banana kayak gini lur, jadi lebih terlihat kokoh. Nah ini untuk covernya murah, bisa dicek di toko-toko online, itu ada lur, banyak lur di situ. Untuk bagian pengereman belakang ini ada piringan juga ya lur, cakram piringan itu udah menjadi standar untuk motor sport ya, harus depan belakang pakai cakram lur. Nah untuk piringannya dia biasa kayak gini ya, ini kebetulan udah diganti juga, udah dapat gantian karena yang kelemahan R25 itu nggak tahu kenapa piringan belakang lebih gampang apa ya istilahnya, ngantong atau kemakan itu lur, ataukah itu karena telat penggantian kampas atau apa kurang tahu, tapi kebanyakan emang udah pada diganti. Nah untuk kalipernya itu pakai single piston ya lur ya, tapi model pistonnya besar lur, jadi untuk pengereman juga udah nggak ada kendala baik depan maupun belakang. Nah untuk belakangnya seperti ini lur, terlihat racing ya, mantap sekali. Nah terutama lampunya, stop lampnya ini, nah itu di kelasnya yang satu-satunya pakai stop lamp udah LED dulu, zaman dulu ya R25 ini lur. Nah dia udah pakai LED ya, lampunya udah bagus ya. Nah lampunya itu udah LED untuk stop lampnya, tapi yang depan belum ya. Nah untuk sayangnya untuk sen dan lampu plat nomor ini masih halogen semua lur. Terus untuk spakbornya, untuk fendernya belakang ini desainnya juga udah futuristik ya, lumayan bagus ya. Sayangnya lur, nah ini lur, ada tambahnya ini lur. Nah ini mungkin kalau dipotong kayak gini malah lebih ciamik ya lur ya. Ini lebih ada panjangnya, ini kayak gimana gitu, kurang racing. Tapi ya karena buat cipratan lebih aman, jadi sebagai pembonceng itu nanti kalau nggak ada ini ya repot lur, bajunya kotor kalau hujan. Kalau pada ini kan lumayan nggak kotor kalau hujan. Coba aja bayangin lur kalau nggak ada ini, hujannya nyeprot semua lur. Nah itu. Nah untuk bagian belakang ini waduh kotor lagi, nggak apa-apa ya lur ya, kotor dikit, habis saya chain loop. Untuk ukuran bannya itu udah di oversize ya, untuk belakang itu 160 per 60 ring 17. Nah bawaannya itu 140 per berapa ya, per 80 kayaknya lur bawaannya itu. Nah untuk velgnya itu 4 inch ya lur ya, 4 inci ini. Nah yang depan itu berapa ya, 275 atau 3 inci lur. Intinya lebih besar dari Ninja FI lur untuk velgnya itu, jadi bisa dikasih ban yang oversize 2 tingkat lur, dari 140 ke 160 itu masih terlihat proper dan sangat ciamik lur, seperti ini lur. Nah ini covernya arm sampai di sini ya lur ya, jadi terlihat kokoh banget ya, mantap ya.
Ini juga ada sepak berkolongnya juga, udah satu set kayak gini ya. Jadi kalau jenengan punya R25 sebaiknya langsung dibeliin ini lor, terlihat lebih kokoh dan ciamik lor. Nah untuk gear rantai standar aja lor ya, ukurannya entah berapa itu lor ya, intinya seperti itu aja lor. Untuk shock belakang ini biasa banget ya kayak gini lor. Ini nggak ada linknya juga. Kalau Ninja itu malah ada linknya, link stabilizer bagian bawah itu. Nah ini nggak ada lor. Jadi untuk pengesokan, untuk belakangnya itu sebenarnya malah lebih empuk di R25 lor. Tapi lebih nyamannya sepertinya di Ninja lor. Jadi lebih bandingannya itu lebih gimana ya? Lebih soft kalau yang di Ninja, kalau ini lebih kayak ngayun sedikit. Nah kayak gitu. Tapi cukup nyaman juga, jadi nggak ada cacat juga untuk bagian shock breaker baik depan ataupun belakang lor. Nah jadi cuman tambahannya itu lor untuk R25 saya ini ya, cuma simpel-simpel aja sih lor modifnya itu. Tambahannya cuman jalur ini apa namanya Pro Guard ya, Pro Guard, tapi ini yang model robot CNC. Terus spion, oh ya spionnya ini saya udah ganti ya, aslinya nggak seperti ini, aslinya seperti ini di foto. Nah kalau pakai spion originalnya, orinya itu terlihat terlalu jepiping lor, nah terlalu tinggi. Nah kalau pakai ini kan kelihatan ciamik, dari depan pun sangat bagus ya. Nah selain itu modifnya tambahan lagi ya, ini cuma winglet baik ini sama ini. Terus knalpotnya full system. Nah knalpotnya full system. Karena gini lor, kalau nggak di full system di R25 itu katalisnya ada di header lor, jadi di bawah sini. Nah seperti di foto ini saya lingkarin itu. Nah R25 kelemahannya di situ. Jadi kalau kita ganti slip on, suaranya nggak nendang lor. Jadi terlihat seperti nggak diganti knalpot lor, cuman nambah sedikit atau apa gitu. Jadi kalau R25 mau nggak mau harus full system kalau suaranya mau keluar bagus seperti ini. Nah itu tadi lor, sedikit review tentang Yamaha R25 yang All Edition ya, bukan yang new. Karena sekarang kan udah ada yang baru yang matanya lebih sipit itu ya, seperti R15. Nah kurang lebihnya apa aja untuk R25. Satu itu kelebihannya menurut saya konsumsi BBA nya lebih irit dibanding Ninja. Nah, karena saya baru nyoba Ninja sama R25 ya, CBR saya belum dapat lor. Insya Allah besok kalau udah dapat saya review juga. Terus yang kedua, lebih lincah dipakai lor. Nah R25 itu ini kelebihan dulu ya, R25 itu lebih lincah dibanding Ninja, buat nikung buat zigzag, pokoknya handlingnya lebih nyaman lor. Terus secara shocknya itu lebih nyaman Bambi di R25, walaupun ada sedikit goyang, nggak seperti stabil seperti Ninjanya ya lor ya. Jadi untuk shock saya rasa lebih nyaman di R25 lor untuk pemakaian harian. Terus yang ketiga, dari desain itu menurut saya nggak bosenin. Nah, yang ketiga desainnya nggak bosenin, lebih sporty dan juga lebih jarang di jalanan. Nah itu loh. Yang keempat, nah ini yang paling krusial ya. Yang keempat itu kelebihannya spare partnya murah lur. Nah sekarang daripada digoreng R25 itu harganya malah naik daripada kemarin-kemarin ya. Nah Ninja sekarang semakin turun, karena kalau dandan, kalau servis itu otomatis yang lebih mahal ya Ninjanya lur. Karena R25 itu murah-murah lur, spare partnya bisa dibandingin, lihat di katalog Yamaha dan Kawasaki lur. Ininya banyak banget ya, apanya namanya, selisihnya antara Ninja dan juga Kawasaki, Ninja dan juga R25. Nah kalau CBR saya belum tahu ya, tapi kemungkinan besar lebih mahal Honda juga dibanding R25 ini loh. Nah apalagi ya, tadi berapa, 4 ya. Nah 4. Kelima itu apa ya loh? Oh iya, kelima itu speednya. Nah speed dan tarikannya lebih enak di R25. Secara spesifikasi juga jelas ya, berbanding jelas ya, yang R25 lebih unggul loh. Nah itu. Nah untuk harganya sekarang agak tinggi ya loh ya R25 ini, karena entah kenapa pada digoreng dibanding yang Ninjanya. Tapi kalau SBR masih tinggi banget. Oke. Untuk kelemahannya apa ya lur ya? Oh iya,
Kelemahannya kalau beli R25 itu harus teliti banget lur, terutama di bagian pendinginan mesin. Jadi kalau pengecekan di R25 itu sebelum jenengan beli itu dipastikan indikator barnya ini di suhu maksimal 3 lur. Nah nanti ditunggu setelah 3 itu harus kipasnya nyala. Kalau nggak nyala berarti ada problem di kipasnya. Nah kalau sampai 4 atau 5 lebih, nah otomatis kan kemungkinannya udah pernah overheat nih lur. Nah takutnya di bagian dalam mesin udah nggak segel atau apa, nanti tinggal ragat kan lumayan juga. Jadi harus teliti di bagian pendinginan mesin lur R25. Yang kedua di bagian shock-shocknya lur. Nah itu agak rimih ya shock-shock R25 ini ya, terutama yang shock depannya ini juga. Shock depannya ini dia pakai ukuran yang lebih besar ya dibanding kompetitornya ya. Jadi lebih rawan kalau di standarnya sampai nggak pernah dipakai lebih rawan bocor. Nah itu maksudnya depan belakang perlu dicek loh. Selebihnya no problem ya, nggak ada masalah untuk R25. Jadi standar aja sih lur pengecekan, paling ya cuma kampas, terus kampas kopling nanti dicoba jengat enggak, itu sih. Kelemahannya R25 katanya sih sering pada overheat itu loh. Oh ya, sama kelemahannya kiproknya itu lur. Nah kiproknya R25 ini aneh lur, ini lur. Jadi pendinginan pada motor-motor firing harusnya kiproknya itu biasanya di posisinya di firing ya, di firing depan. Jadi lebih kena hembusan angin. Nah kalau di R25 ini bagian bawah ini lur kiproknya, pendinginannya di bagian bawah. Jadi ini enggak maksimal untuk pendinginannya dan sering jebol untuk kelistrikannya. Jadi dipastikan juga semua kelistrikan normal ya untuk R25 karena riskan di bagian kelistrikan kiprok. Biasanya karena over voltage lur pemakaiannya, bukan over voltage tapi over beban. Jadi pada kelistrikan itu dipasang ini lampu proji, terus nanti ada lampu apa lagi. Nah itu kelebihan beban dan apa ya namanya ya, panas di kiprok itu, ininya seperti itu, jadi cepat jebol. Itu aja sih lor untuk kelemahan R25 setahu saya. Selainnya no problem ya, nggak ada masalah. Oke, shoot. Nah yang nyesutnya itu yang saya kelihatan, masa musuhnya itu nggak jelas. Nah oke, mungkin itu aja dulu. Nah ini kebetulan barangnya juga mau saya jual lagi. Nah kalau laku dijual, kalau nggak laku ya nggak jadi jual. 29 juta aja lur. Nah pajak on, pokoknya tinggal pakai seperti ini lur. Nah kalau mau ngerebuk bisa komen di komentar bawah. Oke, mungkin itu aja dulu lur untuk episode kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Keep safety reading, sukses selalu, sehat selalu, dan pokoknya yang baik-baik lur. Pun salam dan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terang.